upaya-upaya kembali ke Orde Baru ini kita nggak bicara orang, kita nggak bicara soal organisasi tertentu, kita bicara soal karakter ingin melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, karakter ingin memusatkan kekuasaan hanya di Jakarta saja, oleh orang-orang Jakarta saja, dan keinginan untuk tidak melibatkan masyarakat untuk menentukan nasib mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, dan sekarang sudah masuk ke episode ke-89, menjelang 100 episode nih ya. Kali ini saya ingin membahas tema upaya-upaya untuk kembali ke zaman Orde Baru ya. Jadi saya mencatat ada beberapa upaya yang itu sepertinya kita ingin kembali ke zaman Orde Baru. Jadi begini, Orde Baru itu bukan bicara orang, bukan juga bicara sebuah organisasi tertentu. Orde Baru itu lebih kepada sebuah karakter, sebuah sifat ya, sebuah karakter lah, yang itu bisa dimiliki oleh siapa saja, bisa diinginkan oleh siapa saja. Dan bahkan karakter-karakter Orde Baru itu juga bisa diinginkan dan dihidupkan kembali oleh orang-orang yang dulunya melawan Orde Baru, oleh orang-orang yang dulunya menumbangkan Orde Baru. Saya mencatat mungkin karakter-karakter spesifik dan karakter khas Orde Baru itu, misalnya karakter yang sentralistik. Semuanya harus berpusat di Jakarta dan hanya Jakarta yang memutuskan. Yang kedua itu masyarakat hanya menjadi objek saja. Jadi biarkan orang-orang pintar yang menentukan semuanya dan masyarakat hanya menjadi objek saja. Dan yang ketiga itu cenderung mengarah kepada otoritarian. Karena masyarakat hanya jadi objek, hak-hak sipil dan hak-hak demokrasinya banyak yang dicabut, dan itu kemudian berkonsekuensi bahwa pemerintahnya akan mengarah kepada sistem otoritarian. Jadi sekali lagi saya bilang ini bukan bicara orang, tapi bicara karakter. Karena kalau kita bicara orang, Orde Baru sudah tumbang. Pak Hartonya sudah selesai, tentara dalam politiknya sudah tidak ada, tapi apa yang dilakukan Pak Harto sekarang ingin dicoba dihidupkan lagi. Dan sedihnya, upaya-upaya itu dihidupkan lagi sebagian besar oleh orang-orang yang dulunya terlibat dalam menumbangkan Orde Baru dan menumbangkan Soeharto. Jadi ini kayak deja vu aja kita. Jadi kayak zaman berputar ya. Dulu teriak-teriak ingin menumbangkan Orde Baru, sekarang sifat-sifat dan karakter Orde Baru ingin coba dihidupkan lagi. Nah, dalam 2-3 tahun terakhir kita akan melihat beberapa percobaan untuk kembali ke Orde Baru. Ya. Percobaan pertama kan kita pernah mendengar bahwa ada upaya untuk menghidupkan lagi GBHN. Kemudian namanya diganti dengan pokok-pokok haluan negara. GBHN ini ketika ingin diubah, kalau misalnya ada lagi GBHN, maka akan ada lagi konsekuensinya, akan ada yang namanya lembaga tertinggi negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap mengawasi pelaksanaan GBHN. Jadi presiden nanti itu nggak butuh lagi visi misi. Nggak ada lagi visi misi karena ya GBHN yang menentukan. Garis-garis besar haluan negara yang menentukan arah pembangunan kita. Dan itu yang mengawasinya, pengawalnya namanya MPR. Jadi kalau begitu MPR harus kembali lagi ke menjadi lembaga tertinggi negara. Bukan lagi lembaga tinggi negara kayak sekarang, tapi lembaga tertinggi negara seperti di zaman Orde Baru. Dan konsekuensinya itu juga harus mengubah undang-undang dasar. Lagi-lagi argumentasinya adalah undang-undang dasar sekarang terlalu liberal. Ya, sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila. Dan kalau mau arah pemerintahan dan pembangunan kita sesuai dengan Pancasila, maka Undang-Undang Dasar kita harus diganti. Nggak apa-apa sebenarnya mengganti Undang-Undang Dasar, tapi jangan kembali lagi ke masa lalu dong. Apa gunanya kita melakukan amandemen kalau kita harus kembali lagi ke masa lalu? Nah, itu upaya pertama. Jadi menghidupkan lagi GBHN, kemudian menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, sejalan dengan itu ada upaya lain. Ada upaya yang sudah dipidatokan dari kampus ke kampus oleh, terutama ini juga oleh partai tertentu ya, yang menyatakan bahwa pemilihan langsung itu tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak sesuai dengan azas musyawarah mufakat.
Pemilihan langsung one man one vote itu dianggap demokrasi liberal. Tidak sesuai dengan Indonesia. Kalau begitu demokrasi langsung harus dihilangkan. Kembali lagi ke zaman Orde Baru. Bahwa pemilihan presiden misalnya jangan lagi one man one vote. Jangan lagi melalui pemilih langsung. Tapi balik lagi ke MPR. Karena MPR sudah menjadi lembaga tertinggi negara kalau dilakukan amandemen. Bukan amandemen untuk kemajuan tapi amandemen untuk kemunduran. Maka MPR jadi lembaga tertinggi dan presiden bisa dipilih melalui MPR. Upaya ini sudah ada, sudah berjalan beberapa tahun terakhir, walaupun tidak mendapatkan sambutan, tapi upaya-upaya itu ada. Dan sayangnya upaya itu dilakukan oleh orang-orang yang terlibat paling depan untuk menumbangkan Orde Baru. Nanti Anda bisa lihat kutipan-kutipan berita yang ditampilkan di layar mikrofon Hasan Nasbi. Jadi sudah 2 percobaan, walaupun tidak mendapatkan respon yang besar dari masyarakat, tapi upaya-upaya ke arah sana ada. Dan kalau misalnya sudah dua hal tadi itu ujungnya adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar sekarang. Bukan untuk kemajuan, tapi mengembalikannya ke masa lalu karena dianggap terlalu liberal. Maka juga kemudian muncul ide, kalau sudah ada amandemen ya sekalian aja dihilangkan batasan periodisasi presiden. Anda tentu cukup familiar kan dengan gagasan-gagasan bahwa presiden 3 periode yang digaungkan oleh beberapa kalangan. Ada pejabat ya, ada kemudian relawan-relawan yang menggaungkan 3 periode. Kemudian itu kan juga kembali ke masa lalu. Ke masa lalunya itu bukan periode, tapi yang menjadi problem adalah menghilangkan pembatasan masa jabatan 2 periode. Kalau sudah kita masuk ke dalam amandemen konstitusi, kemudian ada agenda untuk mengubah periodisasi masa jabatan presiden, kan nggak akan tertutup hanya 3 periode nanti. Bisa menjadi 5 periode, bisa 6 periode, bisa seumur hidup. Atau kembali lagi aja ke pasal Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen, bahwa presiden itu terpilih ya dan menjabat selama 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali. Dikunci begitu aja, kalimatnya kembali seperti itu. Jadi nggak ada masa jabatan. Jadi ketika semangat reformasi itu ada dan kita melakukan amandemen konstitusi, kita nggak bicara orang baik orang jahat. Kita bicara bahwa kekuasaan harus dibatasi di tangan siapapun itu. Di tangan orang baik sekalipun maka kekuasaan harus dibatasi. Iya, jadi maka itulah muncul pembatasan masa jabatan presiden sehingga sampai 2 periode. Tapi ini upaya juga ingin dikembalikan ke masa lalu lagi. Dianggap ini tidak demokratis, dianggap kita kehilangan kesempatan dipimpin oleh orang baik dan segala macam. Jadi jadi ini upaya ketiga lah untuk kembali ke masa Orde Baru. Nah, apa upaya keempat? Upaya keempat untuk kembali ke masa Orde Baru yang terbaru ini adalah pemilu ingin diubah kembali ke sistem proporsional tertutup. Ini persis tumplek-blek pemilu zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu memang pemilu itu ya lambang partai aja. Dengan lambang partai saja yang dicoblos kita tidak tahu siapa calegnya. Tidak penting itu siapa calegnya dan itu kekuasaannya sentralistik di tangan partai aja. Jadi partai itu biasanya ngedrop aja orang-orang Jakarta itu untuk menjadi caleg dari Aceh. Ngedrop orang Jakarta untuk jadi caleg nomor 1 di Padang, ngedrop orang Jakarta jadi caleg nomor 1 di Papua, di NTB, NTT. Mungkin dia berasal dari sana, mungkin juga nggak berasal dari sana. Ya, yang penting itu kan sentralistik kekuasaannya milik partai. Jadi kalau partainya dapat kursi di sana, maka orangnya partai yang menentukan. Ini upaya kesekian lah untuk kembali ke Orde Baru. Dan yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kita harus kembali lagi ke zaman Orde Baru? Banyak hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Orde Baru itu nggak apa-apa kita tiru. Tapi hal-hal yang muncul sekarang akhir-akhir ini, yang 4 hal yang saya sebutkan itu bukan hal-hal yang baik yang ditinggalkan Orde Baru sehingga kita harus kembali lagi ke sana. Itu kan semua menghilangkan hak-hak masyarakat dalam demokrasi, menghilangkan hak asasi rakyat untuk menentukan siapa pemilihnya, menghilangkan hak asasi orang untuk menentukan siapa wakilnya. Menghilangkan hak asasi orang untuk menjadi partisipan. Kalau misalnya periodisasi presiden sudah selesai, ya udah ada orang baru yang akan menjadi presiden kita. Nggak bisa orang itu lagi. Jadi kembali lagi saya bilang, upaya-upaya kembali ke Orde Baru ini kita nggak bicara orang.
kita nggak bicara soal organisasi tertentu. Kita bicara soal karakter. Karakter ingin melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Karakter ingin memusatkan kekuasaan hanya di Jakarta saja, oleh orang-orang Jakarta saja. Dan keinginan untuk tidak melibatkan masyarakat untuk menentukan nasib mereka. Kalau memilih wakil langsung itu kan masyarakat menentukan nasib mereka. Memilih presiden langsung itu kan masyarakat menentukan nasib mereka. Tanpa GBHN dan tanpa PPHN itu memungkinkan presiden punya visi misi untuk kemajuan bangsa tanpa harus dikunci oleh orang-orang dari masa lalu. Jadi itu menurut saya hak-hak yang dihilangkan, hak-hak sipil, hak asasi yang ingin dihilangkan oleh sebagian orang sekarang yang katanya berdiri di era reformasi tapi ingin melanggengkan atau ingin kembali ke karakter-karakter jelek yang dulu dihidupkan oleh Orde Baru gitu. Jadi ini mungkin bahan renungan buat kita. Kita nggak tahu setelah ini ada lagi nggak gerakan kembali, upaya-upaya untuk kembali ke zaman Orde Baru yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik kita. Wallahu alam. Kita nggak tahu. Tapi kita harus mulai waspada bahwa banyak hal-hal yang jelek yang ditinggalkan oleh Orde Baru yang dulu kita lawan, sekarang ingin dihidupkan kembali. Itu saja yang bisa kita bahas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.